Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang tips and trick di Premiere Pro. Gimana caranya bikin glitch transition. Dan gue akan ngebahas tentang Lenovo Legion Slim 7 ini seberapa cepat dia. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi. Dan let's go. Kali ini di sebelah gue udah ada Legion Slim 7 dan kita akan bahas tentang editing dan juga kenapa laptop ini keren banget. Gue pengen kasih lihat dulu bahwa bentuknya ini sangat tipis, Pak. Ini slim banget. Dan lu lihat laptop setipis ini, urusan teknis nanti gue akan bahas lebih panjang. Tapi gue pengen bahas dari desain Lenovo Slim 7 ini menggunakan desain premium dan aerospace grade metal. Legion Slim 7 ini pakai AMD Ryzen 7 5800H dan juga udah dilengkapi dengan RTX 3050 Ti, 4GB GDDR6 dengan TGP 95W di bodi yang tipis, Pak. Nah, gue pengen ngejelasin juga tentang prosesor AMD ini seperti apa. AMD Ryzen 7 5800H 8C 16T 3,2 dan 4.4 GHz 4 MBL2 16 MBL3 dengan arsitektur Zen 3 dengan fabrikasi 7 nanometer yang memang compact banget secara desain dan efisien di daya. Makanya dia bisa masuk ke dalam bodi yang tipis karena CPU-nya sendiri hemat dayanya. Makanya laptop ini bisa dikasih ruang buat masukin GPU 95W di laptop setipis ini pakai RTX 3050 Ti 4GB GDDR6. Nah, laptop ini juga udah berlaku Microsoft Office Home dan juga Student yang udah berlaku seumur hidup. Dan desainnya ini cocok buat gamer dan juga buat content creator. Karena pas gue cobain laptop ini di Lenovo-nya sendiri, gue sambil hangout sama temen-temen, gue ngedit satu video itu tanpa gue plug ke charger. Ini cepet banget, Pak. Gue ngedit 4K itu lancar kemarin. Udah dilengkapi sama layar yang ukurannya 15,6 inch WQHD 165Hz 100% sRGB IPS display. Jadi buat lo yang suka color grading aman banget layar ini udah 100% sRGB. Jadi warnanya akurat lah, kalem lah. Pokoknya ini layarnya udah enak. Nah, kali ini kita akan masuk ke tips and triknya. Gue akan ngebahas tentang glitch transition. Gimana caranya bikinnya di Adobe Premiere Pro. So, let's go. Oke, sekarang kita udah di Premiere Pro dan gue udah ada dua footage yang akan kita praktekin kali ini. Pertama, kita klik dulu aja videonya dan drag ke new item sebagai composition dan akan jadi seperti ini. Nah, yang pertama kita akan ilangin dulu audio yang bawah karena nggak terlalu penting. Kita unlink dulu dan klik audionya dan delete aja. Pencet di keyboard ya, delete, atau klik kanan juga bisa di sini, klik kanan dan clear, bam, gitu ya, sama aja. Nah, pertama kita pilihin dulu sampai mana kita mau ngambil video yang pertama. Gua di sini pengen ilangin, maksudnya gue pengen pilihin sampai sini aja. Oke, kita pencet C di keyboard dan V di keyboard gitu. Nah, C ini gue posisiin jari manis dan V ini di jari tengah. V ini adalah telunjuk, C ini adalah cutter lah atau kayak silet gitu, pemotong ya. Ini telunjuk, ini pemotong. Ini V, ini C gitu ya. Nah, ini C ini akan kita pakai potong dan kita pencet pakai telunjuk ya, pencet V. Ini yang kedua ini kita akan buang. Klik dan delete aja di keyboard, pencet delete. Bam ya, sama aja dengan clear yang tadi. Nah, ini adalah video pertama dan kita ke video kedua. Caranya adalah double klik dan kita akan pilihin dari mana sampai mana ya. Misalkan gua akan pilih dari sini gitu. Kita mark in dulu aja. Pilihin dari sini dan kita drag ini videonya aja, video only, dan drag ke depannya sini. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, ini mungkin akan cuma seperti ini aja ya, baru transisi biasa cut ya. Nah, kita akan bikin glitch transition. Sebenarnya caranya simple. Kita gedein dulu di sini nih. Gua biasanya sebut dia penggarisnya. Penggaris timeline. Nah, ini kan akan kelihatan klik per frame-nya. Jadi akan tep gitu ya. Ini akan ada per frame-nya. Jadi kita akan coba potongin, pencet C atau silet yang tadi, cutter ya. Nah, kita akan potongin per frame. Kita maju frame nih, klik satu, bam. Kita maju lagi, bam, dan satu lagi, bam. Seperti ini. Jadi dibikin 3 ya. Begitu juga ke belakangnya, kita akan potong 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau udah seperti ini akan kelihatan biasa aja. Belum terjadi apa-apa. Pertama kita akan duplicate dulu frame yang ini. Yang pertama kita pencet Alt di keyboard dan pencet videonya, drag ke atas akan jadi duplicate. Begitu ya. Jadi duplicate ya. Nah, kita maju ke yang ini. Begitu juga di sini Alt di keyboard dan drag ke atas. Nah, begitu. Kita maju lagi, pencet Alt di keyboard dan drag ke atas.
Kita maju yang terakhir, pencet Alt keyboard, drag dan naikin ke atas. Oke, ini semua udah selesai dan ini akan tetap sama aja. Kita pergi ke frame yang pertama, yang atas ini. Nah, di atas ini kita kasih efek yang namanya tint. Kita tulis aja tint gitu ya. Nah, di sini ada color correction tint ya. Nah, kita drag dulu tint ini ke yang paling atas. Nah, kalau udah kayak gini, ini akan menjadi black and white ya. Kita pergi ke efek control dan ganti yang warna putihnya ini ke warna merah. Oke. Bam. Ini akan menjadi gelap merah kayak begini. Nah, caranya adalah kita pergi ke opacity dan ganti ke screen. Kalau udah screen gini akan jadi begini. Nah, untuk bikin efeknya kita pergi ke motion dan positionnya untuk yang pertama gue pribadi pindahin ke kanan sedikit dan bam ya. Kita udah lihat efek VHS-nya jadi kayak old TV gitu. Nah, kalau udah kayak begini kita maju ke frame yang ini. Nah, yang ini kan masih normal nih ya. Kita pergi ke tint juga dan drag ke sini. Dan ganti warna putihnya ke abu-abu di tengah kayak gini biar lebih gelap. Kita maju lagi ke berikutnya. Nah, kita pengen efek yang kayak yang pertama ini. Kita klik dulu. Kita pengen efek yang ini. Kita cuman butuh pencet aja tintnya. Pencet Ctrl C. Ya, atau klik kanan, copy sama aja. Ctrl C shortcutnya. Kita klik yang ini dan kita paste di sini. Klik kanan paste ya. Bam, atau Ctrl V sama aja. Sama ini juga kita akan ganti opacity-nya ke screen. Bam, ya. Dan untuk positioningnya gue pribadi pengen di scale yang kedua. Jadi bisa divariasiin lah di motion sini. Lu bisa position ya, mau pindahin atau kita balikin lagi. Atau kita pengen scale. Gue pengen scale di sini supaya lebih gini ya. Nah, efeknya supaya lebih bervariasi ya. Nah, untuk warnanya ini karena yang pertama udah merah, kita jangan pakai merah lagi. Yang kedua gue biasanya pakai warna ungu ya, atau agak atasan dikit ungunya, bebas ini terserah lu. Dan kita klik oke, bam, gitu ya. Ini akan jadi ke warna ungu. Karena di glitch ini biasanya kita pakai warna merah, ungu, dan hijau gitu ya. Nah, berikutnya kita akan tempelin juga efek yang tadi karena kita masih copy. Jadi kita tinggal klik kanan dan paste sama aja atau Ctrl V ya, bam. Ini kan akan jadi dark merah gini, sama kita dari normal sini blend mode-nya ke screen, bam. Dan untuk warnanya sendiri kita akan ganti ke warna yang berikutnya, yaitu hijau ya. Lu bisa pilih di hijau atau bebas terserah lu ya. Gue biasanya di hijau. Bam. Dan untuk yang atas ini gue pengen motionnya di posisi aja, kita pindahin ke kiri sedikit. Bam, seperti itu ya. Nah, udah. Dan berikutnya sama kita tambahin tint juga. Kayak yang bawah ini kita ganti dari putih ke abu-abu. Bam. Berikutnya yang terakhir ini akan kita tambahin juga efek yang seperti yang pertama. Nah, karena kita masih copy, kita tinggal klik kanan dan paste sama aja. Bam, akan jadi warna merah gini. Ganti blending mode-nya ke screen. Dan untuk warna gue biasanya pilih yang terakhir itu di kuning aja, gak apa-apa. Agak oranye dikit, sedikit, oke. Nah, ini udah jadi kuning. Dan efek terakhir gue biasanya pengen tambahin motion lah sedikit ya. Ke arah kiri juga gitu ya, kiri. Oke. Ini kalau udah kayak gini sepertinya udah selesai. Tapi gue pengen rubah, misalnya lu pengen rubah ya, gak apa-apa gitu. Yang ini, yang atas ini, yang di tengah nih, jangan pengen motion doang gitu ya. Ya udah, balikin lagi posisinya. Dan gue pengen scale besar seperti yang sebelumnya gitu. Kita scale aja secukupnya. Bam. Jadi seperti yang ini kita scale, ini kita scale gitu ya. Nah, ini sepertinya udah selesai efeknya. Kalau kita preview akan menjadi seperti ini. Flup gitu ya. Flup. Oke, ini udah bagus. Flup gitu ya. Cuman pakai beberapa frame aja. Kita cuman pakai 3 frame awal dan 3 frame di akhir gitu. Akan jadi transition yang cukup bagus. Lu bisa terapin ke b-roll lu supaya tidak boring. Kelihatannya bisa lebih bagus lagi. Dan juga jangan lupa tambahin sound effect di sini. Suara glitch ya banyak di YouTube ya. Jadi flup gitu ya suaranya. Srup gitu ya. Srup gitu. Jadi ya itu adalah triknya bikin glitch transition di Adobe Premiere Pro. Kita tanpa plugin apapun udah bisa bikin efek seperti ini gitu ya. Jadi ya mungkin segitu aja. Thank you, semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini. Dan buat lo yang tertarik dengan Legion Slim 7, lo bisa cek di description di bawah. Dengan laptop sekecil ini, dengan power yang sangat dewa sekali, gue ngedit 4K di sini tanpa di plug charger. Tapi harganya
sangat worth it pak. Lu bisa cek aja di deskripsi di bawah buat yang tertarik beli. Dan ini juga udah termasuk 3 tahun Legend Sport Care dan juga accidental damage protection dari Lenovo. Jadi intinya ketika barang ini ada kerusakan yang nggak disengaja, lu akan ditanggung 100% untuk servisnya. Oke, jadi segitu aja video gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Assalamualaikum and